orang yang selalu menginfakkan hartanya, banyak berinfak, banyak bersedekah, ya, ternyata mempercepat doa didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para santriawan dan santriwati, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang sangat saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas rahmatnya, karunia-Nya, pagi ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah. Baru saja kita salat subuh berjamaah dan juga kita tengah melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita laksanakan lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita doakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, bahwa yang tampil pagi ini adalah pengganti beliau dari Ustadz Jasrial. Nama saya Haji Aprizal MA, juga di Kementerian Agama. Bagi Bapak Ibu yang pernah berurusan haji di tahun 2017, 2018, 2019, Kota Padang, insya Allah bertemu dengan saya, karena waktu itu saya mengurus haji, tapi sekarang sudah pindah. Baik Bapak Ibu, cukup sekedar perkenalan. Sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabar ibu-ibu Bapak hari ini, pagi ini sehat? Alhamdulillah. Ya, semua jemaah hampir bertahan, tidak ada yang pulang selesai salat subuh. Ya, kecuali yang tagageh tadi minta izin, ya, masih ramai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pengajian kita pagi ini kita beri judul syarat doa diijabah oleh Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul,
Allah itu dekat atau jauh. Kalau Allah itu dekat, saya minta atau berdoa dengan suara keras. Tapi kalau jauh, saya minta dengan suara keras. Kalau dekat, tentu saya minta berdoa dengan perlahan-lahan. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat dengan mereka. Sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita masing-masing. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku kabulkan permohonannya, doanya apabila dia meminta. Pasti dikabulkan kalau dia minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan hanya kepada Allah sajalah meminta dan beriman. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara kita tentang doa. Doa adalah sebuah ibadah. Ibadah yang mesti kita kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ad-du'a muhul ibadah. Doa itu senjatanya ibadah. Senjata ibadah. Apa maksudnya? Doa itu mampu menghubungkan antara seorang hamba dengan Sang Khalik tanpa batas, tanpa ada hijab. Padahal Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha pencipta. Allah itu maha memiliki semuanya. Tapi ketika hambanya berdoa kepadanya, minta kepadanya, langsung tanpa hijab, tanpa ada yang menghalangi bapak dan ibu-ibu. Begitu hebatnya. Beda kita sesama kita. Kadang kita sama kita untuk bertemu saja kadang susah. Susah Pak. Apalagi dengan pejabat, dengan Pak Gubernur misalnya, apalagi Pak Presiden, Menteri segala macam kan, mau ketemu itu banyak syarat-syaratnya. Laporlah dulu, isi buku tamu, apa keinginan kedatangan. Kadang-kadang malah tidak ada pula. Besok Pak beliau dinas luar kan, dengan manusia. Tapi dengan Allah tidak begitu. Kapan saja silakan minta, berdoa kepadanya. Allah kabulkan doa kita. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita ada persoalan. Ada persoalan Pak. Cuman persoalan itu beda-beda. Ada persoalan yang gak baik, yang sedang, yang ringan. Yang tahu tentu awak surang-surang. Nah, saya juga punya persoalan Ustadz ya. Semua kita ada masalah. Ketika ada masalah itu, kita cerita kepada orang, curhat kepada orang lain, ya kan? Kadang-kadang bisa selesai, tapi pada umumnya jarang. Kadang malah bertambah masalah. Tidak bisa diselesaikan Pak. Banyak masalah.
Dulu sebelum berbini disuruh berbini. Allah berbini masalah. Itulah berbini kecemurah berbini dah. Masalah. Lah berbini lah beranak masalah. Uruslah anak tu. Cemurah beranak masalah kan. Kalau beranak ampe limo masalah. Jadi lagi makan. Karena jauh nak doh. Masalah. Hidup penuh masalah. Belum lagi ekonomi sulit. Pengangguran masalah. Ya. Anak banyak parangai masalah. Ya. Banyak masalah. Ya. Cerita ke orang, mengadu ke orang, ya kan? Pulang subuh jamaah subuh pokok tagak di luar sementara. Mota buat cerita sedoalahnya. Le menyelesaikan masalah hendak. Ya. Di ketika masalah kita cerita kepada orang, Bu, Pak, tidak bisa ada jawabannya, maka mengadulah kepada Allah. Ceritalah kepada Allah, curhatlah kepadanya, sampaikan. Makhluk di bumi tidak bisa menolong, tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pencipta, sangat dekat dengan kita. InsyaAllah aku kabulkan permintaan hamba-Ku. Minta. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Minta. Memang kadang-kadang awak kan kurang yakin. Ya, kurang yakin meminta. Sudah salat, zikir sebentar, berdoa paling enggak 2 patah, tabang lah kan. Kadang tidaklah sempat berdoa. Padahal Bapak dan Ibu, itulah saatnya kita berkomunikasi, berdoa, minta pada Allah. Di samping usaha, kita perlu berdoa. Doa, usaha sejalan. Ya. Usaha tanpa doa tak ada artinya. Doa tanpa usaha sia-sia. Kedua-duanya harus. Ya. Kalau dulu nak mengecek kesuksesan ini karena usahanya seorang, mustahil itu. Ya. Itu aliran apa itu namanya? Ya, aliran ya sudah mentuhankan dirinya. Ini yang paling hebat ya kan. Ya. Tapi sejatinya apapun ya yang kita usahakan, Allah ada di sana. Daripada Nabi Ibu, itu mari kita terus kita yakinkan, kita usahakan semaksimal mungkin berdoalah kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa, supaya doa kita dijabah oleh Allah, dalam surah As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya dia suka bangun, banyak jago pada lalu, itu makasihnya. Dan dia terus minta berdoa. Yad'una rabbahum khaufan. Dia berdoa kepada Allah khaufan, dengan rasa takut. Takut berdoa, takut minta. Apa maksudnya? Takut kalau doa kau tidak didengar dek Tuhan. Ada rasa takut Pak. Ia lidanga tu doa kau tidak apa? Begitu berdoa. Lain tak melengah Tuhan, ya kan? Lain tak melengah Tuhan. Awak berdoa, ada rasa takut. Jangankan Tuhan melengah, orang lain saja melengah, awak mengecek, meminta, abar suati. Lain nyaman bu. Ambo ceramah ini kau melengah ibu sudah Allahnya ke belakang kan, atau pak lari tagak sadanya kan, abar suati ambo kan, kecewa Pak.
Tapi kok mengantuk ada masalah kan, itu kan keadaan. Enak. Ada ustaz malam tadi lah berjago tu kini gak barik matu, enggak masalah kan. Boleh lah tua-tua kau nabu. Asata sandal seketik hanya langsung sekali itu. Enggak bisa ditahan dah. Ya. Asata sandal apa itu loh nikmat di masjid kau Pak. Ya. Ibana nikmat ya kan. Ya. Pada di rumah payah itu. Ala bagolean tak je nemu ada. Ya kan? Ala buka baju bagolean ada namunya nalok lupa. Tiba di masjid mulai ustaz ceramah menyandar langsung payah sekali kan. Apa itu mana ya nikmatnya di masjid ini. Di kok payah tak kalau di rumah, payahlah ke masjid. Payahlah ke masjid kan. Ndak lama dah. Ya. Biar Quran mengaji hanya lah itu mah. Ya kan? Dek ustaz dek kami tidak ada masalah lah. Oh kamu dek ibu nak ceramah jadi juga kan. Mungkin masuknya melalui dari siko kan. Atau monjo jadi juga mungkin masuknya dari kaki nak. Atau meriang jadi juga mungkin masuk dari siko, ya kan? Asal jangan membulakang saja lah nak. Ya. Ke belakang ia nak lama, nak nyaman ya. Ya. Jadi ketika kita minta berdoa Allah tidak dengar, ya kan? Ini habis kita. Ya. Makanya kita takut, ada rasa takut. Ya. Makanya Nabi mengajarkan doa, apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Itu minta apa? Doa yang tidak didengar. Jangan sampai doa tidak dengar Allah. Makanya orang-orang dahulu seperti para nabi, para rasul itu bananan ditakuin yang meminta berdoa kepada Allah. Ya itu mana apa? Apa contohnya? Nabi Adam misalnya. Nabi Adam berdoa, ya, dia nabi dan dia kesalahannya sekali cuman. Salahnya cie, janda ke buah kuldi jangan dimakan, ya kan? Cuman dek pandai, dek rayu orang rumah kok Siti Hawa, ya abang cuba aja lah bang, abang lah cuba aja lah, akhirnya tak cuba juga kan? Jadi hati-hati orang rumah Pak. Orang rumah kok banyak kandaknya kan, dari naninda bisa yo jadinya. Itu kalau orang rumah kan. Makanya kadang-kadang apa-apa tu banyak, ya kan? Sansai kan korupsi segala macam, dek menurin kandak orang rumah. Tak bisa balik oto kat rancak bang kan. Akhirnya bang biar je beresek ya kan. Tak resek punya orang. Dek menurin kandak orang rumah. Akhirnya bah tak makan buah kuldi ke. Makan akhirnya dihukum, diusir dari surga. Ya. Padahal di awal dikecendai Tuhan. Makanlah, minumlah sepuas-puasnya. Silakan. Kamu mau apa Adam? Ya kan? Silakan. Cuman satu, ya. Wala, ya. Takrabu hazis sajarah. Jangan kamu hampiri pohon ini. Akhirnya dimakan, diusir. Akhirnya beliau Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan seandainya tidak Engkau ampuni, tentu kami selalu dalam keadaan zalim. Saya garis bawahi kalimat wa illam taghfir lana. Jadi beliau itu mendoa, kalau ndak Engkau ampuni, apa itunya mengecek, ya kan? Kok ndak diampuni kabah nasib ambo ya Allah. Ndak, dia langsung minta ampuni ya Allah. Ndak begitu dah. Kok ndak Engkau ampuni ya Allah.
Awak kan kadang-kadang mode itu je meminta. Nah, biasanya orang nak meminta mode itu Pak lebih capek dikabulkan daripada meminta langsung. Kadang-kadang ada mode itu. Ya. Kalau ibu kan jawab Pak, ya udah kan. Ya. Ada kalau hari karayo apa ya, kalau rancak-rancak baju di situ dah kan. Tapi balinya ya agak mahal dah. Kan nanti tidak minta langsung dah kan. Ketujuh dia awak dah. Itu contoh kan. Ayolah balilah tidak ada kan. Tapi kalau balian baju sudah harus sudah balian kan, tentu berang udah kan. Ya, tapi kalau minta menyendia-nyendia itu kan tersentuh hatinya kan begitu. Kadang-kadang begitu. Jadi adamnya begitu. Kalau tidak engkau ampuni ya Allah, tentu kami selalu dalam keadaan zalim. Kemudian kita lihat pula doa Nabi Yunus ketika dia masuk ke dalam perut ikan. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali engkau. Sesungguhnya aku telah zalim ya terhadap diriku. Nyo mengecek dirinya salah saja. Zalim ya kan? Itu nyo berdoa. Nak minta langsung dah Pak. Kalau takut kalau ndak dapat kau tu berarti buati. Begitu. Buati. Demikian juga Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub sampai habis badannya, dagingnya, ya kan dimakan ulat, enggak ada tinggal ada. Ya. Lai kecewaannya enggak, lai menangisnya enggak. Tapi apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, ambo indah bukan tak kecewa bagai dah. Habis badan ambo kan karena penyakit ini. Cuma satu yang aku khawatirkan ya Allah. Seandainya lidahku juga habis, ya kan? Tentu aku tidak bisa lagi menyebut namamu ya Allah. Itu mintaannya. Tidak bisa lagi saya berzikir. Ini yang saya khawatirkan ya Allah. Yang lain habis-habislah. Sakit-sakitlah. Tapi lidah saya jangan pernah disentuh oleh yang lain. Karena saya akan terus berzikir. Mohon kepadamu. Begitu Bapak dan Ibu. Ya. Awak sehat badannya. Ya mana taguk, segeh kan. Kadang malih berzikir. Ya. Orang dulu begitu. Ya. Takut. Ada rasa takut berdoa. Kemudian wa tama'a. Ada rasa harap. Ya. Arok dia kabulkan doa oleh Allah. Nah, kau perlu. Tadi takut kini arok itu ya bana rasa ya diminta bana. Ya. Takut. Ya. Apa? Harap. Sehingga dia aroknya berdoa sampai ia menangis meminta. Menangis bu. Bertanya ke ibu. Ibu lai pernah menangis dalam hidup. Lai pernah. Nah, tapi anak bertangihan. Abu. Yang bertangihan. Banyak Ustaz. Banyak anak bertangihan. Ya, kok kadi sabik, kok kadi ulang banyak kan. Ada masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, ya lain, ya, macam-macam. Kalau Pak mau jarang menangis kan, kalau ada laki-laki menangis itu tidak muah tidak. Nah, tapi ibu, nah. Kalau itu tangis Bapak Ibu, ya, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, enggak darah himoto, tidak ada nilainya di sisi Tuhan. Tapi menangislah, berdoa, duduk di sajadah, berzikir, berenung, angkat tangan, minta, ya, berderai air mata ibu, meminta kepada Allah. Itulah air mata yang sangat tinggi nilainya. Bangun tengah malam, menangis, ingat dosa, kesalahan, ya Allah, ya Rabb. Sekarang umur saya sudah lebih 60 ya Rabb. Saya tidak tahu entah kapan kau jemput. Dan saya sadar bahwa kesalahan ibadah yang aku kerjakan, kesalahan yang aku kerjakan belum berimbang. Yang menangis kan, itu sebenarnya hebat itu.
Kata Nabi, ada 3 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Salah satunya wa'inun bakat min khasyatillah, mata yang menangis ketika minta berdoa karena takut kepada Allah, karena harap doa dikabulkan. Nah, ini yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian yang terakhir, syarat doa dijabah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, banyak berinfak, banyak bersedekah, ya, ternyata mempercepat doa didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikabulkan doa Pak dan Ibu. Dikok doa saki, ya kan? Jangan sagan-sagan bersedekah, berinfak. Waktu ketek-ketek dulu masih takana di kampung. Ya. Orang tua dulu, Bapak Ibu, kalau masak padi, ya, kalau lah masak padi itu, diambil padi pertama itu, kemudian barehnya dimasak, kemudian diundang orang sebelah rumah, doa syukuran namanya. Doa syukuran. Setelah diundang, kemudian makan. Sebelum makan disampaikan, apa-apa ambo syukuran padilah masak. Tolong ya Pak, doakan mudah-mudahan besok padi ko hasilnya rancak balik. Nah, itu. Jadi alun tantu padi ko naik ke rumah saudonyo kan, ala baundang lah bersedekahan ke orang baundang orang makan kan, dalam rangka mensyukuri nikmat berbagi. Sehingga padi itu rancak tadi. Nah, kalau kini agak jarang bentuk itu Pak. Tidak ada lah. Kadang di tengah sawah lah habis lah tiba toke kan. Tidak ada lah. Jadi orang tua dulu hebat, memang hebat dia. Ya, dia berbagi. Ternyata beliau-beliau itu telah mengamalkan. Ketika kita berinfak, berbagi ke orang lain, rasa kibat tambah. Doa dikabulkan. Nah, iya Pak. Orang mensyukur berinfak, bersedekah, ia murah rezekinya. Entah kok ada di siko atau apa tu gara-gara rajin bersedekah bansek. Ada tak? Ada kan? Ibu itu contoh ya, gara-gara pemurah banseknya. Tak ada itu. Malah dek pemurah, dek banyak bersedekah, rezekinya bertambah, hidupnya tenang, tentram. Itu janji Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak-banyak berinfak, banyak bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, sekencang-kencangnya dia bersedekah. Jadi kalau lah tabaw pitih kamu saji, ajan dibawa je pulang. Lah tani tadi kan agian. Kadang pengurus, ya kan, sejak di awal Ramadan lah berbuat macam-macam. Dibuat donatur, banyak donatur mana donatur tu 5-6 daftar donatur. Tapi tidak masuk nama Cik Allah ya, rugi lah tu. Tak rugi lah. Nanti ditanya di akhirat Bu. Ditanya itu. Bu, ibu boleh masuk donatur di masjid Kuatul Ummah. Onda ya indah ada Tuhan kan. Karena ya, itu pertanyaan. Ada 4 pertanyaan sebelum kaki seorang beranjak. Di antara pertanyaan itu, min aina tasaba. Dari mana pitih dapatnya? Wa fima anfaqa, dan untuk di pagunuan lai pagunuan untuk ananelo, lai sedekahan, lai zakatkan, ya kan, lai infakkan, ditanya nanti. Olai alhamdulillah. Ya. Nah, nawa sedekahan, nawa infakkan itu Bapak dan Ibu, sebenarnya itu yang untuk awak sebenarnya. Ya. Yang untuk kita nikmati nanti di akhirat itu, ya, investasi kita di akhirat. Yang lain nan kita pakai, nan kita makan, nah itu habis itu. Ya, nan kita makan busuk, nan kita pakai lapuk, nan kita infakkan itu yang untuk isu. Ya, itu untuk isu. Makanya
terus rajinlah bersedekah, berinfak, berbagi, ya kan? Karena Allah sangat suka kepada orang yang berinfak, bersedekah, dan salah satu penyebab doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.